Pemirsa, salam jumpa lagi dengan saya Sam Gero.com. Sore ini kita akan bincang-bincang dengan satu lagi sosok pengusaha dan figur muda di Kabupaten Mimika yang cukup juga dikenal meskipun belum semuanya. Oleh karena itu penting untuk kita melihat bagaimana sosok ini berada dan berdinamika di Kabupaten Mimika. Beliau adalah saudara atau sobat kita Jerry Nawipa. Selamat sore Pak Jerry, apa kabar? Sehat-sehat? Luar biasa meskipun kondisi COVID ini ya, tapi ya kita tetap beraktivitas menjaga situasi dan kondisi. Baik Bu Jerry, silakan boleh Anda cerita siapakah Anda dan bagaimana perjalanan Anda sehingga lebih dikenal sebagai salah satu sosok yang berkiprah di dunia usaha di Kabupaten Mimika. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Nusri. Saya lahir dan besar di Jayapura pada tahun 1973 dan kemudian saat itu pada saat saya SMA saya pindah ke Manado dan sempat ada kuliah juga di sana dan kembali. Pertama mungkin dulu. Setelah itu dalam perjalanan di tahun 1998 saya ke Timika. Di Timika saya coba melamar di Freeport, kemudian diterima. Sempat kerja di Freeport? Iya, sempat kerja di Freeport. Saya dari BLK dulu. Oke. BLK Jayapura? BLK di Timika. Oke. Nah, memang saya ambil bagian welder. Setelah itu saya masuk ke kami saat itu sebagai trainer kita Pak Pasilas Hakim. Pasilas Hakim ya, almarhum. Iya, nah, kemudian saya kerja di Freeport beberapa tahun kemudian saya resign karena saya berpikir mungkin saya harus jadi kontraktor. Kemudian saat itu saya mulai berkenalan dengan Pak Heri Rokai. Tahun berapa itu? Itu tahun berapa ya kira-kira? Tahun 2010 kalau tidak salah ya. Tahun 2010 itu. Nah, itu kantornya masih di jalan apa? PU lama kan masih. Oke. Ya, kami memang bergelut di situ selama beberapa tahun. Kemudian saya lihat ini perkembangan memang sampai saat ini tahun 2020. Saya lihat memang pemerintah kurang membina pengusaha-pengusaha Papua. Terutama kan sesuai apa yang tertuang di dalam Kepres yang sekarang baru ini 2017 memang sangat tidak afirmasi sebenarnya kepada pengusaha Papua. Setelah itu ya saya dalam perkembangan di asosiasi sempat ditawarkan dari Jakarta untuk memegang asosiasi Taksindo dan saya dengar ada beberapa asosiasi. Antara lain apa saja itu? Itu asosiasi Taksindo, terus ada juga asosiasi Perpesma itu seperti REI Logistik Indonesia, dan memang sampai saat ini saya masih ketua umum Papua. Kami setelah itu selain daripada REI memang sempat kemarin dipercayakan untuk pegang Askunas yang sama dengan Kapensi. Terus kemarin tiba-tiba kami digantikan SK sama tidak tahu siapa, tapi saya itu tidak ada masalah karena saya masih punya banyak usaha selain di konstruksi bangunan. Masih ada silakan. Ya, mungkin di dunia konstruksi atau asosiasi mungkin cuma itu saja. Ya, Bung Jerry sendiri sudah berkeluarga? Sudah. Semua keluarga di sini. Keluarga yang tua di sini sama yang kedua di Semarang. Oh, lagi Semarang. Oh, luar biasa. Cewek dia. Iya.
Nah, dalam perkembangan asosiasi yang Bung Jerry sendiri ikuti sejak 2010 kemarin, baik Kadin, FPC ataupun Ardin dan K atau Kamar Adat Pengusaha Papua ini, dan asosiasi-asosiasi yang pernah Bung Jerry bawa atau dirikan, apa kendala yang Bung Jerry lihat sehingga belum ada semacam sinkronisasi antar asosiasi-asosiasi ini? Ya. Kalau sinkronisasi antara beberapa asosiasi yang ada, saya kira mungkin kita harus kita harus satu pintu. Oke. Harus satu pintu. Ya. Seperti yang tadi atau yang pernah sempat disampaikan oleh Abang Heri Waruka ya. Iya, memang saya setuju itu. Oke lah, KAP ada, silakan KAP ada. Tetapi nanti KAP dia akan masuk di Kadin. Ada bagiannya nanti untuk pengusaha khususnya orang Papua. Saya kira itu penting sekali. Iya. Dan mungkin apa yang juga dilihat dari pengalaman Bung Jerry harus dilakukan oleh teman-teman pengusaha Papua sendiri. Dan khususnya dalam era sekarang ini, kita kemarin dengar juga ada sedikitnya sekitar sekian ratus BUMN atau puluhan BUMN yang siap untuk dibredel oleh kementerian yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir sendiri. Nah, menghadapi situasi ini kan harusnya teman-teman pelaku usaha itu melihat bahwa tidak mudah lagi berjalan dalam rutinitas itu. Nah, apa yang Bung Jerry sendiri pikirkan dan lihat ke depan itu penting untuk kita lakukan sebagai pengusaha? Yang menyangkut dengan BUMN. Artinya besok-besok ini kan ada banyak BUMN yang akan dibredel atau dalam kerangka pengurangan karena defisit global pasti akan terjadi penutupan. Seperti Pertamina kemarin sudah menutup beberapa sub usahanya. Kemudian ini akan disusul oleh PT Telkom Indonesia. Dan itu kan menunjukkan gejala-gejala bahwa ke depan ini teman-teman dalam berusaha akan semakin sulit. Gitu. Nah, apa yang Bung Jerry sendiri pikirkan secara pribadi penting untuk dilakukan sehingga ini baik untuk bisa diikuti oleh teman-teman yang lain? Silakan. Terima kasih. Saya berpikir bahwa saya ini seorang pebisnis. Jadi saya tidak bisa tok hanya di konstruksi. Oke. Kemudian dan memang saya ini orang pekerja. Saya tidak bisa hanya satu sumber pencarian yang saya dapat. Kemudian saya dengan adanya grup member di WA teman-teman di seluruh Nusantara, bahkan di Malaysia atau Singapura, kami punya grup bagaimana membangun aplikasi aquaponik. Dan saya sudah lakukan itu. Pernah ada beberapa asosiasi apa tadi, maaf? Bukan asosiasi, sorry, itu semacam grup. Ya, itu grup aquaponik. Aquaponik ya. Aquaponik itu kan dia bagaimana kita memelihara ikan sekalian dengan sayur. Setuju. Satu sistem dia. Ya. Jadi biasanya tidak bisa mengharapkan kegiatan di setiap dalam 1 tahun 2 kali. Ya kan, artinya untuk pengadaan barang jasa. Akhirnya saya harus berpikir, wah, saya harus buat sesuatu. Karena itu penting ke depannya. Iya, betul. Tapi dalam sampai hari ini masih skala, ya memang skala keluarga, tapi beberapa toko kemarin ada supermarket, termasuk Resto 66 ada sempat membeli ikan kami. Usaha kami sudah 2 kali. Saromat pun juga ada pernah ambil sayur yang organik. Betul. Kenapakah mungkin Bung Jerry sendiri melihat bahwa betapa pentingnya teman-teman ini mulai menengok perkembangan global terkait dengan dunia bisnis dan usahanya, sehingga mungkin bisa meluangkan waktu selain berjalan dalam rel rutinitasnya, dia juga bisa go outside dan melakukan bidang-bidang yang lain seperti yang pernah dikatakan oleh Bang Heri Waruka. Tidak hanya bidang konstruksi, tapi bidang-bidang retail dan real yang lainnya bisa dijalani juga oleh teman-teman pengusaha. Nah, apakah Bung Jerry sendiri melihat bahwa teman-teman di sekitar Anda sudah melihat peluang-peluang itu ke depan?
Mungkin sampai hari ini Apakah harus didorong oleh pemerintah juga, ataukah memang masih saya kira itu perlu. Iya, iya. Saya kira kalau didorong oleh pemerintah, ya memang pemerintah saya rasa harus sangat penting dalam hal bagaimana memberikan arahan kepada teman-teman khususnya Papua, Ya. apalagi mereka yang punya lahan-lahan yang masih tidur. Setuju. Nah, saya pernah sampaikan di grup, siapa yang punya lahan masih tidur yang di darat. Mungkin bisa Bisa kita kerjasama. macam-macam. Ya. Bahkan pernah saya ada 10 hektar saya pernah kerjasama dengan masyarakat. Cuman ya di Timika ini kasihan. Lahan itu ternyata sudah ada sertifikat. Betul, Nah, betul. saya sebagai ketua asosiasi Iya. Perpesma, Iya. itu seperti REI ya. Iya. Kami membangun rencana kemarin ada 300 unit sampai 600 unit. Iya. Cuman sayang di situ ada kendala dengan masalah lahan. Iya. Akhirnya saya berpikir sudah saya cari yang lain lagi. Padahal saya sudah kasih uang muka dan sebagainya. Kemudian untuk bagaimana menarik minat daripada masyarakat atau teman-teman kita, saya pikir mungkin kalau secara personal saya sudah sampaikan ke teman-teman, bahkan sudah pernah cek lokasi bagaimana supaya kita membuka lahan. Ada strategi-strategi yang harus kita bangun di sana. Seperti mungkin kita bisa bangun sistem aquaponik atau mungkin hidroponik, atau mungkin kita bisa bikin biogas seperti memelihara babi, kotoran babi itu kita masukkan di dalam sebuah penampungan atau biasa dibilang biodigester. Kemudian nanti ada lubang yang nanti untuk ke setelah valve baru kemudian ke kompor gas. Cuma kompor gasnya itu dia harus kompor gas biogas, bukan LPG. Dan memang 2018 kemarin saya sempat dengan istri ke Bandung di tempatnya, pabriknya kami sudah bersama pelajari itu selama 1 minggu. Dan untuk ilmu itu mungkin kami ada dan saya ingin terapkan hal itu. Cuman ini dia lahan saya masih. Oke. Saya tertarik sekali dengan pemikiran Bung Jerry terkait dengan aquaponik gitu ya. Tapi sebelum Bung Jerry jelaskan, kita break sebentar. Teman-teman, jangan kemana-mana. Saya akan kembali dengan Jeroi Talk Show. Baik, pemirsa, selamat jumpa kembali dengan diskusi Jeroi Show sore hari ini. Kita akan kembali ke Bung Jerry. Kami tertarik dengan, atau saya tertarik dengan penjelasan Bung Jerry terkait aquaponik tadi. Nah, bagaimana konsepnya dan apa yang menjadi pemikiran Bung Jerry sendiri terkait dengan aquaponik ini? Silakan. Konsep berpikir itu awalnya dari sejak memang saat itu saya sendiri anak-anak dengan ibu lagi di luar daerah mereka sekolah. Kemudian saya coba memelihara ikan, tetapi setelah memelihara ikan itu saya kemudian berpikir ini ada teman juga sempat kita kan punya grup di aquaponik. Jadi ya saya buatlah aplikasi aquaponik dengan pipa paralon. Misalnya di bawah ada kolam, di atas saya bikin pipa paralon, saya lubangin, saya beli alatnya semua untuk lubangin pipa. Kemudian irigasinya kita ngambil dari dasar kolam. Nah, jadi kotoran ikan itu semua nanti akan diserap oleh pompa air itu, kemudian naik sampai di atas dulu nanti ada manifold. Di manifold itu nanti akan membagi ke masing-masing pipa. Misalnya kalau pipa 6, nanti lubangnya 6, jadi ada pipa yang turun ke bawah sini. Jadi mereka di lubang-lubang ini itu ada di mana kita bisa masukin sayur. Luar biasa.
dia ada netpotnya, netpot atau biasa kalau kita orang tidak punya apa-apa atau kurang misalnya, modal kita ada modal sorry, Iya. kita bisa pakai mangkok aqua yang biasa dijual itu, dia mangkok kita lubangin di bawah. Mungkin ada beberapa sistem sebenarnya di aquaponik. Kalau sistem sumbu ya kita bisa lubangin sumbu di situ. Sumbu ini nanti akan meresap air, kemudian akar daripada tanaman ini akan menyerap itu nutrisi yang dari dari amoniak ikan itu menjadi nitrat untuk nutrisi untuk sayur. Jadi tidak perlu kita siram sayur, tetapi ikan saja yang kita berikan makanan pagi dan sore. Kemudian air tidak perlu kita tambah-tambah, tidak perlu, karena justru air semakin bersih, akar tanaman dia akan menahan kotoran-kotoran, dan nutrisi itu sehingga tanaman itu tumbuh subur. Wah, luar biasa sekali, Bung Jerry. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail berkaitan dengan modal sedikit apa yang sudah dihasilkan oleh Bung Jerry, sehingga kita saudara-saudara yang lain ini, khusus yang pengusaha-pengusaha Papua ini, kalau ini bisa mulai berpikir dengan modal yang sedikit dan diameter yang tidak terlalu besar. Bagaimana caranya kita merangsang mereka ini? Silakan, Bung Jerry. Sebenarnya mungkin kira-kira modalnya butuh berapa paling banyak? Saya terus terang saat itu kalau bicara modal Relatif ya? Iya, itu relatif sekali. Kita bisa saja kolam di pinggir rumah atau mungkin ada berapa papan atau tiang, kita pakai terpal tutup saja, itu bisa. Tapi saat itu yang saya pakai itu mungkin 35 juta saya habisin untuk aplikasinya seperti peralatan pendukung macam pipa dan itu semua. Nah, kalau mungkin kita ada bambu, ini masukan saja. Kalau mungkin kita ada bambu, bambu bisa mengganti juga para laut tadi. Nah, cuman untuk melubangi bambu itu ya kita harus bor yang baik sehingga dia bisa tertata rapi ya. Itu saja mungkin yang rumit itu mesin untuk kasih bor. Sudah mulai berapa lama nih aquaponik ini? Aquaponik dari 2000 ini sudah 5 tahun sekarang. Oh, luar biasa. Berarti kita sudah bisa tahu dong, mungkin omset yang bisa dihasilkan dari ikan atau dari sayur. Sayurnya makan sendiri dan ikannya atau diproduksi? Oke, kalau sayur memang kita konsumsi sendiri, keluarga, bahkan mungkin ada dari keluarga yang dari luar datang kita bagi. Terus kalau ikan itu memang sudah dibeli sama, ya mungkin kontrak juga tidak sih, tapi cuman komunikasi secara lisan sama Pak Bram Rawiai, pembeli Pesona 6, katanya you mesti kembangkan ini, dan saya memang rencana untuk mengembangbiakan, artinya memijah ikan nila ini memang ikan patin ikan patin ini memang susah, itu kita harus manual, harus melakukan dengan cara manual, dan itu mesti punya teknis. Ikan patin itu seperti apa? Seperti mujair kah, gabus kah? Ya, ini seperti ikan lele, hampir mirip ikan sembilan. Oke. Supaya kita saudara mereka mengerti. Itu jenis ikan yang paling cocok ikan apa saja? Kalau cocok, artinya sebenarnya semua ikan dia bisa pelihara, cuman saya hanya melihat di sini kira-kira perkembangan pemelihara ikan di sini paling banyak itu apa? Yang saya lihat itu kan lele. Saya kira kalau lele sudah saya tidak terlalu tertarik. Tapi ikan patin ini saya tertarik karena memang di sini kan jarang. Nah, dan memang itu hari saya kebetulan ke toko Pak Gunawan, saya belanja sedikit. Terus Pak Gunawan sempat kaget, kemarin saya makan di resto. Gitu. Nah, terus Pak Bram bilang, ini barang dari Jerry di sepeda. Biasa. Jadi artinya membuat saya semakin semangat untuk saya harus kembangbiakan patin itu. Tapi kalau nila ya saya kira banyak lah kalau nila. Nah, ini rahasia dapur tadi belum disebutkan. Kira-kira omsetnya bisa sudah menikmati mulai berapa sejak diproduksi secara lisan? Itu baru lisan ya. Bagaimana kalau dikembangkan secara produktif ya? Kira-kira boleh kita tahu rahasia sehingga merangsang teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain bisa mulai dalam skala yang kecil. Baik. Kalau omset artinya untuk pengembalian modal itu saya sudah merasakan
pada saat tahap masuk ke tahun ketiga. Oh, Tapi kita juga dari tahun pertama sampai tahun ketiga kita sering konsumsi sayur yang ada itu juga. Jadi bahkan dia organik, tidak pakai pestisida atau mungkin kimia seperti itu. Jadi dia bermanfaat ganda ya untuk keluarga tetapi juga untuk produksi. Wah, ini hal yang menarik sekali Pak Jerry. Mungkin bisa disampaikan juga berkaitan dengan aquaponik ini, apa yang menjadi ekspektasi atau harapan Bung Jerry sendiri dengan pengembangan aquaponik yang sudah dimiliki, tetapi juga dengan saudara-saudara yang lain atau rekan-rekan pengusaha terkait dengan aquaponik ini. Silakan. Baik, mungkin saya pada prinsipnya saya kalau misalnya ada teman-teman atau masyarakat yang ingin mengetahui tentang itu atau berusaha tentang itu, saya sangat siap membantu. Siap, silakan kasih tahu nomor kontak bisa dihubungi ya. Bisa di nomor kontak 0822 4847 2025. Nah, luar biasa, itu langsung dengan Bung Jerry ya. Siap. Silakan ekspektasi lainnya. Memang selain itu kita juga saya bisa bangun kitnya. Kit itu artinya sebuah tempat berdirinya seperti biasa orang bilang hidroponik. Kalau hidroponik itu kan dia cuma sayur yang kita tidak dapat. Saya sempat mau bikin untuk menjual itu sekalian dengan ada produk dari NASA. Cuman saya harus butuh orang kerja. Kemarin memang ada teman yang bantu saya, bukan hanya sekedar bantu, tapi saya memberikan pengalaman ke dia. Dari Amung Media. Saya ajar dia bagaimana sumbunya kita pasang dari awal sampai kepada pemanenan. Dia sudah tahu itu, Pak Martino, saya lupa namanya, masih ada kedua dia. Dia bilang, saya senang sekali saya mau bangun di kampung. Saya bilang, bisa, sangat bisa. Dan pada saat kedatangan wartawan dari saya lupa, namanya Pak Desi atau Pak Ibo, kalau tidak salah dua-dua itu, sempat ke rumah dan mereka liput. Oke. Wah, senang sekali, dan saya kira itu yang penting untuk menjadi bagian yang harus dilirik ya oleh teman-teman pelaku usaha atau punya industri ini, sehingga tidak monoton pada satu bidang saja kerjanya, misalnya konstruksi saja, dan itu berarti kan sangat bergantung pada pemerintah ya. Dan saya pikir hal-hal seperti ini juga diharapkan oleh pemerintah dalam merangsang pertumbuhan dunia industri di Kabupaten Mimika. Nah, untuk pengembangan bidang aquaponik ini sendiri, apa yang Bung Jerry butuhkan dan diharapkan ke depan? Apakah itu dari pemerintah ataukah dari pihak-pihak lain? Silakan. Kesempatan. Baik, terima kasih. Kalau untuk kepada pemerintah, saya pikir mungkin dari dinas terkait seperti perikanan atau peternakan. Saya tidak terlalu berharap sih. Saya artinya bisa mampu lah untuk menuju kepada market yang mungkin menanjak kepada menengah. Saya bisa bangun itu sendiri. Tapi kalau memang dari pemerintah mau bantu, saya kira terima kasih. Bagus juga. Dan memang di sana saya juga ada memakai produk natural Nusantara yang memang saya sudah gunakan dari tahun 2019, di mana di situ produk itu namanya Fikerna, dan Fikerna hari ini di Timika itu sudah kosong. Fikerna itu apa? Fikerna itu vitamin ternak alami. Dan di mana kemarin di Bali ada sempat ditawarkan produk Fikerna itu dan mereka memakai itu, dan akhirnya hari ini ternak mereka babi itu semakin sehat. Yang dulu ada virus, dia kuat mempertahankan virus, terus bau bukan menghilangkan, tetapi dia mengurangi bau. Ada Fikerna, Kognasa, dan Hormonik. 3 produk ini memang sangat membantu. Memang terus terang saya mau ngomong bahwa awal kenapa saya bisa kenal produk NASA, karena awalnya ikan saya itu pertama dia
pusing, jadi saya bingung, saya gimana caranya saya harus. Oke. Akhirnya saya posting di Facebook, teman-teman mengenalkan saya dengan bisnis NASA. Awalnya ya Pak, kalau beli ini harganya sekian, lebih mahal. Tapi kalau Pak member cuma 200.000, Pak bisa dapat harga murah. Nah, Pak belanja di atas 2.500 itu kita kirim ongkir kita yang tanggung jawab gitu Pak. Tanpa ongkir gitu. Akhirnya saya mulai geluti bisnis itu dan saya sudah beli 15 ton kemarin Dan itu dikolaborasikan dengan aquaponik ini dan memang sangat cocok. Bagaimana pemakaiannya? Pemakaiannya Viterna kombinasi dengan hormonik, kita campur cuma sedikit tetes. Saya biasa pakai di aquakulasi yang 1,5 liter. Nah itu saya kasih kemudian tetes saja berapa tetes kita masukin ada berapa cc. Dia tidak, kalau mangkok itu kan penutup ini biasa kan. Kemarin saya sempat bukan demplot tapi ada peternak juga saya bantu mereka pakai Viterna itu. Sampai sekarang baginya saya jadi tidak pakai penutup, tapi kalau saya pakai itu kan cuma tetes berapa tetes. Viterna sama hormonik dengan Kognasa. Akhirnya jadi kan yang tadi pusing itu saya tempatin dia di satu tempat sendiri, tapi saya pakai aerator udara supaya dia bisa mendapatkan udara. Kemudian berapa hari kemudian dia mulai bergerak, bergerak tambah lincah dia. Akhirnya saya bilang saya harus jadi stokis. Luar biasa. Dan sekarang sedang menjadi stokis. Hari bulan pertama mungkin saya target stokis itu sudah nanti bulan Agustus. Agustus tahun ini. Iya. Kita doakan ya. Menarik sekali kalau kita bisa berkunjung langsung ya ke area aquaponiknya Bung Jerry. Kapan-kapan saya pikir nanti saya akan berkunjung ke sana. Sangat boleh Pak. Terima kasih kalau Pak mau hadir. Sehingga kita bisa lihat detail-detail Bung Jerry, bisa kasih tahu itu langsung. Dan itu sangat menarik untuk teman-teman yang lain. Oke, closing statement terkait dengan bincang-bincang kita. Mulai dari awal perjalanan dan apa yang Bung Jerry mau sampaikan. Silakan. Closing statement mungkin bukan mungkin dan harus saya sampaikan kepada teman-teman masyarakat, terutama masyarakat kita dari Papua. Terus terang saya ini lagi cari lahan. Saya ingin kita bangun usaha bisnis mungkin aquaponik atau biogas. Karena memang kita ada sedikit pengetahuan tentang hal itu, dua hal ini. Jadi saya berharap mungkin begitu juga bukan cuma masyarakat tapi dari pemerintah terkait mungkin bisa membantu kami dalam hal ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bung Jerry. Pemirsa, berikut adalah bincang-bincang kita yang sangat menarik berkaitan dengan sosok Bung Jerry Nawipa, berkaitan dengan pengalaman tetapi juga konsentrasi beliau di aquaponik. Apa dan bagaimana aquaponik Anda sudah mendengarkan sebagian detailnya. Jangan lupa subscribe video ini, like, dan bunyikan lonceng agar dapat mendengarkan atau menyaksikan video-video saya berikutnya. Salam jumpa dari saya.